Halo semuanya, selamat datang kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah pembelajaran PKN SD. Pada perkuliahan ini, kita akan membahas tentang pengembangan tujuan instruksional pada pembelajaran PKN SD. Nah, adapun yang akan menjadi pokok bahasan pada perkuliahan pertemuan kita pada hari ini, diantaranya yang pertama kita akan membahas tentang konsep tujuan instruksional. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam mengembangkan tujuan instruksional. Adapun kemampuan akhir yang nantinya akan kita ini akan diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, yang pertama kalian diharapkan mampu memahami konsep tujuan instruksional. Dan yang kedua, kalian diharapkan nanti mampu memahami unsur-unsur dalam mengembangkan tujuan instruksional. Kemudian yang ketiga, nantinya kalian diharapkan mampu mengembangkan atau membuat tujuan instruksional pada pembelajaran PKN SD. Oke, baik. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep tujuan instruksional. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing mungkin dengan istilah-istilah ini ya, dengan istilah tujuan instruksional. Nah, apa sih itu tujuan instruksional? Nah, tujuan instruksional atau yang biasa kita kenal dengan istilah tujuan pembelajaran yaitu tujuan yang akan dicapai setelah proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi, konsep tujuan instruksional itu ialah pada intinya ya, itu merupakan tujuan yang akan dicapai setelah proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalau orang bertanya apa itu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, ya tentunya yaitu tujuan yang akan dicapai setelah proses pelaksanaan pembelajaran. Atau tujuan yang ingin dicapai setelah kegiatan atau proses pembelajaran telah dilaksanakan. Nah tentunya ya ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran atau proses pelaksanaan pembelajaran, ada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu, itulah yang kita kenal sebagai tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Jadi, biasanya kita bertanya, untuk apa sih kita belajar tentang ini? Nah, pertanyaan tentang untuk apa itu mengarah kepada tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Nah, itu tentang tujuan instruksional. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan unsur-unsur tujuan instruksional. Nah, tentunya ya ketika kita ingin membuat tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, kita harus memahami unsur-unsur dalam membuat tujuan instruksional tersebut atau tujuan pembelajaran tersebut. Nah, di sini ada 4 unsur yang harus dipenuhi dalam membuat tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu audience, yang kedua behavior, yang ketiga condition, dan yang keempat degree. Jadi tujuan instruksional ini adalah pengembangan dari hasil analisis instruksional yang telah dibuat ya, yang telah dibuat. Kemarin kita sudah membahas tentang ini di pertemuan sebelumnya yaitu analisis bagaimana mengembangkan analisis instruksional. Nah, setelah kita mengembangkan analisis instruksional, selanjutnya kita membuat tujuan instruksionalnya atau tujuan pembelajarannya. Nah, ketika kita membuat atau kita akan membuat tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, keempat unsur inilah yang harus dipenuhi dan harus kita pahami. Jadi sebelum kita membuat tujuan instruksional dan memenuhi keempat unsur ini, kita harus memahami keempat unsur ini. Nah, pertama dulu kita bahas audience ya, audience. Apa itu audience? Audience di sini adalah siswa yang akan belajar. Dalam membuat tujuan instruksional, itu harus dijelaskan siapa siswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran atau siswa yang mana yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Olehnya itu harus jelas audiensnya siapa. Nah, contohnya di sini misalkan siswa kelas 5 semester 1 SDN 10 Palopo. Jadi yang menjadi audiens di sini adalah siswa kelas 5
semester 1 di SDN 10 Palopo misalkan ya. Nah, jadi pada intinya ya audiens itu berkaitan tentang siapa yang akan belajar ya, siswa yang mana yang akan belajar atau peserta didik yang mana yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya unsur yang kedua yaitu behavior. Apa itu behavior? Behavior itu adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi behavior itu berkaitan dengan perilaku spesifik apa ya yang akan nantinya dimunculkan oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, perilaku spesifik ini itu terdiri dua bagian penting ya. Yang pertama yaitu kata kerja dan yang kedua objek. Nah, kata kerja di sini menunjukkan kompetensi siswa. Contohnya misalkan kata kerja di sini ya, kata kerja operasional misalkan ya, yaitu menyebutkan, memahami, menjelaskan, menceritakan, menghormati, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya objek. Objek di sini yaitu menunjukkan kompetensi apa yang dikuasai, yang akan dikuasai oleh siswa. Misalkan pengertian proklamasi atau peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia atau perkembangan jumlah penduduk Indonesia. Jadi ketika kita akan menentukan behavior apa ya, behavior apa yang nantinya akan dimunculkan di sini atau perilaku spesifik apa yang akan dimunculkan oleh siswa, itu harus kita pahami dua hal penting ini ya, yaitu kata kerja dan objek. Kalau kata kerja itu berkaitan dengan kompetensi siswa ya. Begitupun sebenarnya dengan objek itu berkaitan dengan kompetensi apa yang akan dikuasai oleh siswa. Nah itu tentang behavior. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu condition. Condition yaitu batasan yang dikenakan kepada siswa ya. Jadi kondisi yang dimaksud di sini bukan keadaan pada saat siswa belajar, tapi kondisi bagaimana siswa diharapkan menunjukkan perilaku atau kompetensi yang dikehendaki pada saat siswa belajar. Jadi di sini kondisi yang dimaksud itu adalah kondisi bagaimana siswa itu diharapkan menunjukkan perilaku ya. Bagaimana mengkondisikan siswa tersebut supaya siswa tersebut itu bisa menunjukkan perilaku atau bagaimana mencapai behavior atau perilaku yang telah kita tetapkan atau perilaku spesifik yang telah kita tetapkan atau kompetensi yang telah kita tetapkan. Jadi bagaimana bagaimana mengkondisikan siswa supaya siswa mencapai kompetensi tersebut. Itu maksudnya condition-nya di sini. Contohnya misalkan ya, condition, yaitu misalkan dengan menonton film Soekarno atau dengan diberikan data sensus penduduk terbaru. Nah, itu tentang condition. Jadi pada intinya ya, condition itu berkaitan tentang batasan yang dikenakan kepada siswa. Supaya siswa tersebut mencapai behavior atau kompetensi yang telah ditetapkan. Atau kompetensi yang dikehendaki pada saat siswa pada saat siswa telah belajar. Nah, bila kondisi di atas disambung dengan komponen A, audience, komponen B, behavior, akan tersusun kalimat tujuan instruksional sebagai berikut. Yang pertama, dengan menonton film Soekarno, siswa kelas 5 semester 1 SDN Palopo dapat memahami peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi yang warna merah ini unsur A-nya yaitu audiensnya, yang warna hijau ini itu adalah unsur behaviornya. Jadi unsur behaviornya di sini ada dua ya, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerjanya yaitu memahami dan objeknya yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi behavior yang dimaksud di sini itu
memahami peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ada kata kerja ya, dimulai dari kata kerja memahami, dan objeknya itu harus jelas, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang warna hitam ini dengan menonton film Soekarno, inilah yang dimaksud dengan audiensnya, ya, audiensnya. Jadi formatnya di sini itu condition ya, maksud saya ini yang warna hitam conditionnya, jadi formatnya itu dimulai dari condition, kemudian audience, dan behavior. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, conditionnya itu kita letakkan di awal, yaitu dengan diberikan data sensus penduduk terbaru, siswa kelas 5 semester 1 SDN 10 Palopo dapat memahami perkembangan jumlah penduduk. Jadi seperti ini kalimat tujuan instruksionalnya atau tujuan pembelajarannya ketika unsur degree-nya digabungkan, unsur audiensnya, dan unsur behavior-nya digabungkan. Nah, selanjutnya unsur yang terakhir yaitu unsur degree atau unsur D-nya ya. Apa itu degree? Nah, degree di sini yaitu tingkatan keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku atau kompetensi. Tingkatan keberhasilan itu ditunjukkan dengan batas minimal dari suatu perilaku atau kompetensi yang dapat diterima. Nah, di bawah batas minimal itu berarti siswa belum mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Jadi degree-nya di sini itu yaitu yang berkaitan dengan tingkatan keberhasilan pencapaian kompetensi. Jadi tingkat pencapaian kompetensinya itu seperti apa? Itu degree-nya. Makanya di sini dalam menentukan degree-nya itu harus jelas batas minimalnya. Nah, jadi batas minimal dari suatu perilaku atau kompetensi yang dapat diterima. Artinya ya ketika itu di bawah dari batas minimal itu, maka tujuan instruksionalnya atau tujuan pembelajarannya yang telah ditetapkan itu belum tercapai. Nah, jadi maksudnya ya ketika behavior atau perilaku yang diharapkan muncul pada diri siswa di bawah dari batas minimal dari suatu perilaku atau kompetensi yang yang telah ditetapkan, maka di situ kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan instruksionalnya atau tujuan pembelajarannya itu belum tercapai. Bagaimana mengetahui itu? Lewat lewat tingkatan keberhasilan siswa dari degree ini. Nah, seperti apa contoh dari degree yang dimaksud ini? Atau tingkat keberhasilannya, tingkat keberhasilan, degree itu sama dengan tingkat keberhasilan. Contohnya misalkan paling sedikit 80% benar, minimal 90% benar, kemudian dalam waktu paling lambat 12 minggu, atau misalkan minimal termasuk kategori baik, atau di sini secara terstruktur dan tersistematis. Nah, inilah beberapa contoh degree atau tingkat keberhasilan ya, tingkat keberhasilan dalam mengukur ketercapaian behavior atau ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya bagaimana ketika unsur C-nya, unsur A-nya, unsur B-nya, dan unsur D-nya digabungkan? Bagaimana, seperti apa kalimat tujuan instruksionalnya setelah unsur A, B, C, D telah terpenuhi? Nah, ini bisa kita lihat ya contoh yang pertama. Dengan menonton film Soekarno, siswa kelas 5 semester 1 SD 10 dapat menceritakan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia secara terstruktur dan tersistematis. Ini contoh tujuan instruksional untuk aspek keterampilan. Jadi kalau aspek keterampilan itu yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam misalkan contohnya menceritakan atau melaporkan. Jadi ya berkaitan dengan keterampilan siswa. Kemudian contoh yang kedua ini yang berkaitan dengan pengetahuan siswa ya. Contohnya misalkan dengan diberikan data sensus penduduk terbaru, siswa kelas 5 semester 1 SD 10 Palopo dapat memahami perkembangan jumlah penduduk Indonesia paling sedikit 90 benar. Jadi di sini ada unsur A-nya, ada unsur B-nya, ada unsur C-nya, dan ada unsur D-nya. Jadi keempat unsur dalam menyusun tujuan instruksionalnya telah terpenuhi. Jadi ketika kita nantinya ya membuat tujuan instruksional atau membuat tujuan pembelajaran dari hasil analisis instruksional yang telah kita buat sebelumnya,
itu harus memenuhi keempat unsur, yaitu unsur audience, unsur behavior, unsur condition, dan unsur degree. Jadi keempat unsur ini ya, unsur ABCD ini telah dipenuhi atau harus dipenuhi dalam membuat tujuan instruksional. Artinya ketika keempat unsurnya ini tidak terpenuhi ke semuanya ya, atau ada salah satu yang tidak terpenuhi, artinya tujuan instruksionalnya itu tidak lengkap. Nah, itu mengenai tentang materi pembahasan kita pada perkuliahan pertemuan ini. Jika ada hal yang ingin disampaikan atau ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan disampaikan. Terima kasih.